Woi, Resbob, tadilah mampir ke Banten. Izin nih jadiin abang gue itu pelajaran bahwa nggak semua abang itu abang dan nggak semua ade itu ade. Kamari si Resbob nges mentang ngahampura ka urang Sunda nges ngaledek Tambah rame nih. Kanggo A Resbob. Bener kan saya bilang? Isu dugaan penghinaan terhadap suku Sunda masih menjadi buah bibir nih teman-teman, khususnya di kalangan warga KDM, ya sebutan bagi masyarakat Jawa Barat ya. Emosi publik itu saya perhatikan belum mereda, terutama di kalangan warga asli Sunda yang merasa martabatnya terusik. Nah, di tengah kegaduhan ini, seorang influencer bernama Yoga Noker gitu, yang kerap dijuluki Charlie ST12KW gitu ya, karena saya sering melihat konten-kontennya gitu, ikut angkat bicara teman-teman, ikut angkat bicara soal ya insiden kemarin si Resbob itu ya. Pernyataannya menyebar cepat karena ya dia cukup populer di media sosial gitu. Lalu muncul satu pertanyaan besar nih yang terus bergema. Apakah Gubernur Jawa Barat KDM akan memilih diam atau justru turun tangan menyikapi keresahan warganya? Mending simak dulu. Woi, Resbob, tadilah mampir ke Banten. Aing ngobrol aing mah. Tadilah ulin dia ke Banten. Aing teu narima aing ke orang Sunda. Ulah sok itu, nu hade dia, Sunda luas. Hukum berlaku dia. Ngomong Sunda anjing segala naon. Anjing manajis dia. Kamari si Resbob nges mentang ngahampura ka urang Sunda nges ngaledek Sunda anjing, piking anjing ayeuna sia dihampura ku orang Sunda tapi hukum harus berlanjut biar sia mewek tak koplok, biar sia jebleh sia ngomong ulah pararadu. Sunda diusik ku sia maka tahan tah. Sunda mancanegara di mana-mana. Hukum tepat berjalan. Ame sia jebleh, ame sia kapok. Lebok sia tah. Imah si Resmob, si Big Mo nges dikepung ku masyarakat ku suku Sunda. Tapi manehna eueuh di tempat kabur, anger sanajan kabur kaliang cocopet. Big Mo, Resmob, kaliang cocopet rek ka luar negeri, sia bakal balik deui ke Indonesia, bakal nolol deui, bakal aya deui. Anger aing mah orang suku Sunda rek ngadagoan sia. Karena naon hate aing geus hurung, geus panas. Gua lampahan sia ngahina suku aing. Aing teh ikhlas, teu ridho, teu narima aing suku aing dihina ku sia. Dagoan ku aing sia bakal balik deui. Hukum terus berlanjut. Teu berlanjut, hukum rima berlaku. Didagoan ku orang suku Sunda sia Bimo. Tambah rame nih. Kanggo A Resbob. Bener kan saya bilang? Kemarin-kemarin banyak orang Sunda udah maafin. Cuman bagi sebagian orang Sunda itu belum memaafkan ya. Yang bahayanya kalau nyinggung orang Sunda itu, hati-hati. Orang Sunda yang bersih jiwanya, orang Sunda yang maaf ya, kayak mempelajari ilmu keislaman gitu. Dia kalau udah sakit hati, merem doang, terus nyebutin nama, bukan dia yang gerak gitu, semesta yang gerak gitu. Contohnya apa? Ya kalau ada apa-apa dengan Banten Dalam gitu kan, dengan orang-orang yang benar-benar Sundanya itu toh Sunda dan itu dekat sama Allah, dekat sama semesta, kelar ya. Jadi yang bisa dipetik dari yang bisa dipetik hikmahnya dari kasus Resbob ini, hati-hati dengan mulut. Hati-hati jangan bawa-bawa suku Sunda ya. Sunda mah cicing, Sunda mah diem.
tapi hiji oge maung Sunda mah. Ya. Viking, anjing Viking. Kata-kata hari ini, Bang. Bonek Viking sama aja, tapi yang anjing hanya Viking. Ya kan? Itu deh. Pokoknya semua Sunda anjing. Warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Kamu yang berakun Respob menghina suku Sunda, bahwa suku Sunda semua anjing. Ya, ingat, sampai kemanapun ku kejar kamu. Ya, sampai kemanapun kau kejar. Tidak ada kata maaf bagi kamu. Ya, karena kamu sudah mengatakan suku Sunda semua anjing. Berarti orang tuaku, nenekku, buyutku, kau katakan samakan dengan binatang, anjing. Ingat, maaf tidak cukup bagi saya, orang Sunda. Kemanapun kamu lari, ku kejar. Ya, pertanggungjawabkan dengan hukum. Ya, hanya itu yang kamu bisa selamatkan. Kami orang Sunda mengejar kamu sampai dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Orang-orang kayak gitu atau konten kreator yang mengatasnamakan tertentu untuk mencari popularitas dengan tidak beradab dan tidak bernorma itu, saya rasa nggak perlu diabaikan. Harus diabaikan dan orang seperti itu harus diberikan efek sosial dan efek jera. Kenapa? Kita ini ingin menjaga ketenangan, menjaga persatuan. Jangan untuk mencari popularitas ya, untuk pansos yang nggak jelas seperti itu. Mulut kita ini bercocot tapi menyinggung etnis dan budaya. Nah, Indonesia memiliki banyak ragam budaya dan itu salah satu Indonesian pride-nya kita, kebanggaannya kita. Dengan adanya orang yang merusak budaya kita, itu harus dibumi hanguskan. Jadi untuk para penegak hukum, Pak Kapolda dan pada jajarannya, mohon serius untuk membasmi orang-orang seperti ini. Berikan pasal berlapis bila perlu, agar menjadi efek jera untuk orang-orang atau oknum-oknum yang mencoba hal-hal seperti ini, yang mau ngomong sembarangan, mengupload dan lain-lain. Itu harus berpikir. Ya, kita ini adalah multi budaya yang sangat luar biasa. Orang luar negeri aja bangga dan kagum dengan budaya di Indonesia. Apalagi salah satu yang diangkat ini adalah budaya Sunda. Sunda itu punya banyak ciri khas, baik dari kulinernya, budayanya, etnis, seninya, itu sangat luar biasa. Dan saya sendiri nanti bisa dicek di digital saya sendiri dengan teman-teman di Jawa Barat, walaupun saya bukan asli dari Jawa Barat, saya bangga dengan etnis Jawa Barat karena dengan ramah tamahnya, dengan toleransinya itu sangat luar biasa. Jadi bahkan kalau di Sunda itu Pariangan Timur ataupun budaya-budaya Sunda lainnya itu harus kita budayakan dan kita lestarikan, dan itu sesuatu hal nilai jual kita kepada luar negeri juga. Nah, ada orang dalam negeri yang anak muda yang sering bermasalah, bahkan bukan kali ini aja dia bermasalah, bisa dicek di jejak digitalnya, itu memang harus dilakukan pasal berlapis. Jadi jangan lagi nanti ibunya ngadu, ibunya nangis-nangis memohon segala macam,
sehingga mendapatkan efek yang bisa diampuni. Itu jangan lagi ada di hal-hal seperti itu. Tegakkan aturan, bumi hanguskan bila perlu akunnya, dan orangnya dipenjarakan dengan pasal-pasal berlapis. Dan untuk teman-teman para budayawan, teman-teman ormas, jangan terpancing sehingga hal-hal seperti ini menjadi kepedulian kita, tetapi tidak usah terpancing dan tidak usah terprovokasi. Biarkan proses hukum yang bekerja, biarkan proses hukum yang menanganinya. Pertama, Allah itu pemaaf, ya, tapi kita juga manusia juga harus bisa memaafkan, tetapi tidak ada maaf untuk hukumnya. Memaafkan kehilafannya mungkin, tetapi tidak ada kata maaf untuk proses hukumnya. Proses hukum berlanjut. Bila perlu, gunakan efek pasal berlapis, efek jerak, sehingga resbob lainnya itu berpikir bagaimana berkreasi, berkarya, tetapi tidak membuat kegaduhan, tidak membuat kepanasan di ruang publik. Untuk pesan untuk teman-teman, ibaratnya Kasepuhan, Pangkersa di luar sana, akang-akang semua yang adat Sunda atau suku daripada Jawa Barat, sabar, berikan kepercayaan ini pada aparat kepolisian. Kita kawal sama-sama, jangan sampai terprovokasi. Kita buktikan bahwa orang Sunda terpelajar, orang Sunda ini sabar, orang Sunda ini pengayom, dan orang Sunda ini selalu memberikan kesejukan. Nah, ketika aparat penegak hukum tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka hukum adat harus ditegakkan. Tapi kita berikan dulu kepercayaan kepada teman-teman pihak aparat. Kita berikan kepercayaan penuh bahwa kasus seperti ujaran kebencian, mengatasnamakan adat, mengatasnamakan agama dan lain-lain, ini bisa diselesaikan dengan baik. Dan kita berharap pasal berlapis juga dikenakan terhadap orang-orang yang membuat kegaduhan di seluruh Nusantara ini. Untuk siapa panggilannya itu resbob itu saya nggak tahu panggil siapa. Ya, kau tobatlah, ya, kau bukan siapa-siapa, ya, kau tidak mempunyai karya. Kasihan, ibumu selalu memberesi, menceboki kamu ketika kamu membuat masalah. Harusnya kau malu sebagai laki-laki yang sudah dewasa, ya, membuat seorang ibu kamu atau orang tua kamu meneteskan air mata. Kamu tidak lebih pengecut daripada seorang banci, ya, yang tidak bisa menyelesaikan tanggung jawab kamu ketika kamu membuat masalah. Jadilah kesatria, buktikan kamu laki-laki, datang ke kantor polisi, menyerahkan diri, meminta maaf kepada orang tua, dan berubah yang terbaik untuk bangsa dan negara. KDM itu bukan tidak peduli. Sebagai Gubernur Jawa Barat, beban tugas yang ia emban jauh lebih besar dari sekadar hiruk-pikuk di media sosial, teman-teman. Di saat isu dugaan penghinaan terhadap suku Sunda memanas, KDM justru tengah berada di Sumatera, turun langsung membantu warga terdampak musibah banjir. Nah, di tengah kesibukan itu, responnya tetap sampai ke tanah Pasundan. Seperti yang dikutip dari Tribun Jawa Barat, KDM mengatakan warga Sunda sedang ramai dengan resbob, stay calm. Ini sebuah pesan singkat namun tegas, ya. Emosi boleh ada gitu. Tapi akal sehat harus tetap memimpin. Hari ini saya berjalan menuju pesawat Susi Air untuk terbang ke Bener Meriah, kemudian ke Takengon. Di Bener Meriah ternyata saya sudah mendapatkan informasi ada 18 warga Jabar yang terdampar di sana dan harus dievakuasi kembali ke Jawa Barat. Mereka adalah warga Purwakarta,
warga Garut, warga Kabupaten Karawang. Dan kemudian di Takengon ada 22 orang, yaitu warga Purwakarta, warga Garut, warga Karawang, kemudian mungkin ada warga Subang. Semoga perjalanan lancar dan kita bisa terbang dengan selamat mendarat sampai tujuan dan bisa kembali membawa warga Jabar. Hatur nuhun, ini pilotnya. Ini pilotnya. Nah, dan ini masih kutep. Nah, dan ini dong bintangnya Susi Air hari ini. Aduh, selalu hadir melayani kita semua dengan baik. Terima kasih. Ya, ini warga Jawa Barat ya. Yang asal orang Tasik, orang Garut, Majalengka, Subang, Purwakarta, Karawang, 19 orang. Hari ini saya urusin tiketnya dari Bandara Rembele ke Kuala Namu Medan, dan kemudian dari Kuala Namu Medan nanti diberangkatkan menuju Jakarta. Semuanya disiapin lewat pesawat ya. Nanti kalau di Jakarta diantar ke rumahnya masing-masing. Ya kan? Ya udah, yang penting itu selesai satu-satu, saya harus ngurusin lagi yang di Takengon ya. Oke? Beres ya? Semua saya udah selesai. Nah. Sikap KDM dalam menyikapi kegaduhan ini menunjukkan pola kepemimpinan yang tenang dan terukur, teman-teman. Ini yang saya lihat. Jadi beliau itu tidak larut dalam amarah publik, namun juga tidak menutup mata terhadap kegelisahan warga Sunda. Artinya peduli gitu. Di tengah ramainya isu, KDM memilih fokus menjalankan tanggung jawabnya sebagai gubernur, termasuk hadir membantu korban banjir di luar Jawa Barat. Pesannya yang stay calm itu yang disampaikan bukan bentuk pengabaian ya, melainkan ajakan agar masyarakat tidak terpancing emosi dan menyerahkan proses pada jalur yang benar. KDM menempatkan persatuan, empati, dan ketertiban sebagai sikap utama. Oke, itu saja hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.